Iya benar Bang. Nah, jadi bagaimana mengarsip gitu ya? Nah, di HMI saya kira paling mudah karena dia udah fokus gitu ya. Nah, yang saya itu kan tidak mudah karena saya itu harus mengclipping se-Indonesia. Tapi saya udah fokus sebetulnya karena saya pilih hanya clipping. Saya tidak mau yang lain, saya tidak mau mengambil pekerjaan perpustakaan nasional, saya tidak mau mengambil pekerjaan arsip nasional. Saya mengambil pekerjaan yang sudah dilakukan orang. Jadi fokus gitu. Nah, fokus itu membuat kita lebih mendalam bekerja. Tidak apa namanya? Tidak terlalu luas dan ya capek sendiri gitu ya. Iya. Fokus yang saya maksud itu ya di seputar HMI aja. Nggak usah kemana-mana, nggak usah PMI gitu. Nggak usah PII, nggak usah IMM, nggak usah Islam yang lain gitu ya. Iya. Cukup HMI aja. Itu pun kalian udah apa namanya? Labakan. Udah kelabakan itu. Bagaimana harus mengumpulkan seluruh apa namanya? Seluruh LPG aja dikumpul. Iya. Setelah dikumpul, didigitalisasi gitu ya. Setelah didigitalisasi, diupload ke website gitu. Sehingga semua kader bisa mengakses seluruh PDF-nya gitu ya, digitalisasinya itu. Dan sedemikian rupa gitu ya. Jadi fokus gitu ya. Fokus macam-macam. Seluruh wawancara atau misalnya ada pelatihan kader LK2 tugasnya itu sudah bagian dari proyek pengarsipan misalnya ya. Iya. Kalau ngasih tugas kepada kader yang mau ikut LK1, LK2 itu atau LK3 itu misalnya lembaga pengarsipan ini menitip job tugas misalnya mewawancarai para senior gitu misalnya yang tokoh gitu ya. Nah, itu bagian dari pengarsipan itu. Itu mirip pekerjaan para orang-orang RRI gitu ya. Lewat suara mungkin juga lewat video juga gitu ya. Karena masing-masing sudah ada semua kameranya gitu ya. Itu ya ada temanya itu ya seputar ya HMI gitu. Kemudian fokus juga ke agen, ada lembaga atau tokoh ya, lembaga-lembaga di HMI aja atau tokoh-tokoh HMI, kalian tidak kekurangan ribuan tokoh HMI yang bisa Anda teman-teman bisa dengarkan suaranya gitu ya, suaranya didengarkan. Jadi ada arsipnya gitu ya. Pas mereka meninggal misalnya wafat gitu ya, masih ada kedengaran suaranya gitu. Dan itu dilakukan oleh HMI gitu. Atau lembaga, jangan-jangan lembaga ini besok udah mati gitu. Nah, ada arsipnya dia, spesifikasi ada foldernya gitu ya. Iya. Kemudian peristiwa hariannya HMI ya, demo di mana, pelatihan di mana, ya kroniknya itu loh. Nah, jadi ada kroniknya HMI, ya itu kroniknya di mana-mana, ada di koran, ada di mana clipping-clippingnya itu loh. Nah, itu bisa dilakukan untuk tema pengarsipan, jadi bisa tema gitu ya, bisa agen itu lembaga atau tokoh gitu ya, bisa juga peristiwanya gitu. Itu ya harus fokus dulu gitu ya. Kemudian, nah bagaimana menyimpannya? Ini masalah kan, nggak boleh pakai individu kalau menyimpan sesuatu yang bersifat kelembagaan. Haruslah bersifat institusional karena misalnya sofa misalnya kan pasti demisioner nanti berapa tahun lagi loh. Sudah demisioner Gus? Hah? Sudah. Nggak boleh individu karena itu harus dimiliki lembaga dan lembaga tetap mengaksesnya dan bisa bergenerasi-generasi. Gitu. Nah problemnya di sana Gus. Problemnya di situ. Nah, ya, maka penyimpanannya adalah penyimpanan yang gimana? Problemnya itu di kelembagaan karena tidak menganggap penting proses pengarsipan ini, Gus. Nah, ini makanya tradisi intelektualnya jumut gitu kan. Iya, benar, Gus. Tradisi intelektualnya jumut. Kalau direkam itu ya jumut sekali, nggak ada karya soalnya. Benar. Penyimpanannya itu maksud saya adalah ya memang ada lembaga yang memang itu dia tetap harus mengikuti pengurus besar gitu ya, menempel di pengurus besar untuk pusat gitu ya. Mungkin pengarsipan cabang juga ada gitu ya, tapi tetap kopi utama itu ada
core utama pengarsipan itu ada di Jakarta gitu ya, karena di sana pusatnya. Jadi disimpan di ruang khusus, misalnya ada di rak besi misalnya kalau cetak gitu ya, ataupun di hard disk gitu ya, hard disk offline gitu ya, atau juga bisa di penyimpanan cloud drive gitu. Kalian bisa berlangganan, lembaga bisa berlangganan, bisa tanpa batas gitu ya di drive-nya Google gitu. Jadi bisa dinyimpan di situ. Itu bisa puluhan tera di situ tentang segala hal di situ. Dan itu bisa diakses oleh seluruh cabang yang mendapatkan kunci. Dan itu bisa diberikan oleh petugas pengarsipan dari pusat gitu ya. Itu penyimpanan ya, bisa disimpan macam-macam. Butuh ruang. Kalau teman-teman tidak punya ruang, ya nggak usah pakai fisik gitu ya, tapi pakai digital semua aja gitu ya. Toh dia cuma butuh hard disk 20 hard disk misalnya ya, cukup lah itu. Apalagi teks, video segala macam itu 20 hard disk itu udah besar sekali tuh. Setiap hard disk ada 3 tera gitu ya. Nah itu kan nggak butuh, cukup kan semeja HMI aja itu, semeja apa namanya, ya kan, meja terlalu gede gitu ya menyimpan itu. Maka saya sebut dengan apa namanya itu ya, pengarsipan dalam satu ubin itu loh. Nah, luas yang dibutuhkan oleh arsip digital itu kan cuma satu ubin lantai itu tuh, cuma 40x40 itu kan disusun banyak itunya kan, harddisknya itu ya cuma itu, nggak butuh banyak tuh. Yang kayak apa ya, coba saya kasih lihat. Nah, warung arsip itu kayak gini nih, nyimpannya ini warung arsip semuanya. Nah, kalau diukur ini kan cuma 10 kali berapa ini kan, kita susun kayak gini kan nggak butuh, laptop aja lebih gede dari ini kan. Nah, itu susun sampai 10. Nah, itu ditandai ini misalnya warung arsip 2012-2020. Semua file cetak buku dari 2007 sampai 2016 sudah di sini misalnya ya. Semua arsip radio buku 2013 rekamannya ribuan itu ada di sini semua. 2013-2017. Kronik Indonesia dari 2009-2014 di sini. Film tentang buku koleksi terpilih itu yang ratusan film itu ada semua di sini misalnya. Kayak gini-gini lah. Kan? Nah, ini kemudian yang terbaru misalnya, ini data besar 2015-2009, semua data besar itu ditaruh di sini misalnya yang terbaru karena udah penuh itu kan. Ini digandakan jadi 3 dan diletakkan di tempat senior yang lain supaya kalau rumah terbakar gitu ya, dia nggak hilang. Ada data. Ya, masih ada data yang lain, kita nggak habis hidup gitu. Nah, gitu ya, itu digandakan itu. Jadi pekerjaan saya misalnya tiap tahun adalah, terutama bulan Januari itu adalah selain membuat laporan, juga menggandakan 3 gitu ya. Pekerjaan setahunan itu digandakan. Terus laptop dihapus, ya kan? Laptop dihapus. Jadi laptop itu pekerjaannya itu hanya setiap bulan. Ya, takutnya laptop bukan dicuri orang, tapi kita lupa naruhnya di mana, terus apa namanya? Lupa gitu ya. Iya. Jadi yang hilang cuma sebulan. Misalnya yang Januari misalnya ya, Januari Februari sudah dipindah ke, kalau ini kan yang paling terakhir nih, sudah dipindah ke penyimpanan yang ini, pindah ke sini dulu. Nah, di sini. Jadi dipindah ke penyimpanan ini dulu. Yang dari sini baru dipindah ke sini. Jadi dia nyimpan semuanya. Yang di warung arsip online itu disimpan di drive, kalau itu terpilih kalau itu. Yang itu loh yang orang memesan clipping itu langsung cloud itu ada di drive nih. Tapi disimpan juga di sini, disimpan juga di sini gitu. Kalau tidak sanggup membayar lagi drive, toh datanya masih ada di sini kan. Karena dibayar setiap bulan 170.000 seperti membayar listrik gitu ya. Jadi kita nyewa tempat di cloud-nya Google gitu ya. Google ya. Jadi itu penyimpanannya ya. Penyimpanannya itu seperti itu supaya tidak hilang dan bisa diakses oleh beberapa orang, nggak semuanya, anggota nggak boleh semuanya gitu ya.
kecuali yang butuh. Hanya beberapa kata kunci, misalnya sekretaris cabang yang bisa masuk sana supaya tidak hang ataupun disalahgunakan oleh orang lain gitu ya. Betul. Nah gitu ya, jadi disimpan. Jadi penyimpanan pun kita harus memikirkannya itu. Lalu bagaimana cara membaginya? Ya kita buat katalog online. Kalau tempat saya itu contohnya itu ya warungarsip.co itu. Iya. Jadi semua clipping yang bisa diakses publik itu ada di situ. Ya sama seperti HMI. Misalnya di situs webnya itu ada sendiri dia bagian arsip gitu ya. Jadi semua arsip itu ada di situ. PDF-nya itu bisa diakses itu. Bahkan mereka bisa minta gitu ya. Karena hostingnya kita nggak sanggup membayar karena terlalu gede, maka dipecah. Nyimpan fisik, nyimpan filenya itu di drive, tapi informasinya itu ada di situ. Ketika orang butuh, dia akan menghubungi situs web. Iya. Tolong dong dibagi yang ini. Coba dilihat warungarsip.co itu ada modelnya kayak gitu. Sebetulnya yang bagus itu adalah satu paket, di situ juga orang download. Tapi karena kita nggak punya duit banyak gitu ya, makanya kita pecah. Jadi yang kita taruh itu katalognya gitu. Jadi katalog online. Jadi semua informasi arsip itu kata kuncinya itu semua ada di katalog warung arsip. Di warung arsip itu. Nah, itu salah satu baginya adalah membuat katalog online-nya. Nah, itu agak rumit itu di situ itu. Karena kalian harus bekerja seperti pustakawan bekerja gitu. Kemudian yang kedua adalah rutin mendiskusikan arsip supaya dia tetap hidup gitu. Jadi tidak hanya mengumpulkan tapi juga mendiskusikannya. Dan kalau bisa dia masuk dalam kurikulum LK1, LK2 gitu. Supaya dia, jadi kalau masuk kurikulum itu kan lebih enak tuh. Iya. Jadi menjadi tradisi. Hanya masuk kurikulum yang bisa menjadi tradisi gitu. Lalu kapan-kapan ketika ulang tahun HMI bisa melakukan pameran arsip gitu. Macam-macam temanya tiap tahun gitu ya. Nah itu beberapa cara untuk bisa menghidupkan arsip HMI. Dan saya kira sumber daya sudah nggak usah dipikirkan karena banyak sekali sumber dayanya kalau dikelola dengan bagus gitu ya. Saya kira itu dari saya so far ya.